Hey, Dynamite, just make that lane switch. That's just how I feel. Yeah. Hey, Dynamite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haris Badila, berasal dari Manajemen Haji dan Umrah kelas A semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori dan perilaku produsen dalam Islam. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility baik di masa kini maupun di masa mendatang. Menurut M. Frank 2023 dan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan orang atau suatu badan perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna atau barang atau jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen disebut dengan produsen. Salah satu yang dilakukan dalam proses produksi ialah menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam kegiatan ini dikenal 5 jenis kegunaan, yaitu guna bentuk, guna jasa, guna tempat, guna waktu, guna milik. Materi kedua, yaitu tujuan produksi. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat golongan menengah atau moderat. Kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa untuk masa depan. 4. Pemenuhan sarana untuk kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menghadiri kemewahan berlebihan. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. Membangun kebersamaan dan solidaritas. Materi ketiga yaitu kaidah produksi dalam agama Islam. Berikut adalah kaidah dalam berproduksi. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang hal pada setiap tahapan produksi. Kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi solusi, memelihara kerahasiaan dan ketersediaan sumber daya alam. Ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Materi keempat, prinsip pokok produksi dalam ekonomi Islam. Al-Quran dan hadis Rasulullah memberikan arahan mengenai prinsip produksi. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah kemakmuran bumi dengan ilmu dan amalnya. Kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Ketiga, teknik produksi diserahkan pada keinginan dan kemampuan manusia. Keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsip yang agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Materi kelima, motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi utama sebagai produsen adalah mencari keuntungan material atau uang secara maksimal dalam ekonomi konvensional. Sangatlah dominan. Meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Produsen adalah seorang profit seakar sekaligus profit maximizer. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek atau short run profit atau jangka panjang long run profit. Milton Friedman, seorang Nobel laureate di bidang ekonomi, menunjukkan bahwa satu-satunya fungsi dunia usaha atau bisnis. Materi keenam yaitu konsep produksi menurut Al-Quran dan hadis. Konsep produksi menurut Al-Quran dan hadis dalam ajaran Islam menekankan pada prinsip-prinsip moral, etika, keadilan, dan keseimbangan. Berikut ini adalah berupa konsep produksi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kerja keras dan usaha yang ikhlas. Yang kedua, berbagai hasil dan keadilan. Yang ketiga, larangan riba dan transaksi yang adil. Keempat, etika dan kualitas produk. Dan yang terakhir, kepedulian terhadap lingkungan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.